Bapak Ibu Saudara, hari ini saya pengen sekali rewind kehidupan saya, bagaimana perjumpaan saya pertama kali dengan Tuhan Yesus. Jadi pasti banyak yang sudah mengikuti pelayanan saya, tapi tidak tahu riwayat saya bagaimana saya kehidupan saya dulunya. Saya punya 3 orang anak dan dengan satu suami tentunya. Kami punya 3 orang anak, cewek, cowok, dan cewek. Dan ketika mereka sudah dewasa, yang nomor 1 dengan nomor 2, yang adiknya masih ikut saya waktu itu karena udah terjadi masalah dalam rumah tangga saya, sehingga kami jarang berkomunikasi. Saya dan suami jarang berkomunikasi. Saat itu saya masih jilbaban dan saya memang seorang muslimah gitu. Dan sampai saat ini anak-anak saya juga nomor 1 dan nomor 2 masih di seberang. Walaupun saya juga sudah berusaha menginjil, tapi saya percaya waktu Tuhan bukan waktu saya. Dan saya pegang firman Tuhan, satu jiwa diselamatkan dalam rumahku, maka jiwa yang lain akan juga diselamatkan sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan punya cara untuk menyelamatkan anak-anakku. Pada waktu itu saya masih seorang muslimah dan memang ketika itu saya dalam pergumulan yang sangat-sangat besar. Ya, seperti tsunami lah dalam kehidupan. Baru satu badai besar datang lagi badai yang lain yang menghantam kehidupan saya sehingga sampai saya sempat putus asa. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di video-video saya yang lama, ada video yang bagaimana saya sampai sempat mau bunuh diri beberapa kali. Ya saat itu tentunya saya bukan anak Tuhan, sehingga saya bukan orang percaya dan saya mengandalkan diri saya sendiri gitu. Jadi apa-apa saya mengandalkan kekuatan kemampuan saya sebagai seorang anak manusia tentunya. Tapi akhirnya saya mentok dan mentok lagi, tidak ada solusi. Rasa-rasanya pada saat itu seperti semua keran kehidupan saya itu tertutup. Dan sampailah satu waktu ada teman saya yang datang dari Bali. Teman saya itu minta supaya didoakan sama teman saya yang orang Katolik tentunya. Dan saya telepon teman saya, kebetulan teman saya itu suami istri dokter gigi dari Temanggung, dokter Irawan dan dokter Lisa. Puji Tuhan, dokter Lisa bilang, oke Ci, besok siang ajak ke sini aja gitu. Jadi kami berdua, saya dan teman saya ini ke Temanggung. Nah teman saya namanya Ayu dan mungkin saat ini Ayu mungkin nonton video ini. Hai Ayu, apa kabar? Lama sekali Ayu ini menghilang. Saya tidak tahu dia hidup di mana sekarang. Tapi saat itu Tuhan memakai dia untuk mempertemukan saya dengan Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Dan saat itu kami ke Temanggung dan saya sampai sudah agak sore itu belum sholat asar, sehingga saya izin sama teman saya untuk sholat asar dulu. Setelah sholat asar kami baru ke rumahnya teman saya yang dokter tadi, dan dokter Irawan meninggalkan pasiennya sebentar untuk berjumpa dengan kami. Dan ketika berjumpa saya duduk terpisah karena saya tahu bahwa dia pengen sharing, sehingga saya duduk terpisah dari sofa yang lain karena ruang tamu dokter Irawan dan dokter Lisa itu cukup besar dan ada 3 set sofa di sana dan mereka duduk di sofa yang kedua. Saya mojok yang pojok. Saya juga tidak pengen nguping apa yang dia ceritakan tentang kehidupan dia, tapi saya cuma dengar dokter Irawan ngomong ke dokter Lisa, "Mah, mari kita doakan Ibu Ayu," katanya. Dan ketika mereka berdiri dari sofa, mereka menumpangkan tangan di atas kepala Bu Ayu, mereka berdoa dan saya melihat, saya duduk dengan lipat tangan gitu ya, duduk sambil memperhatikan, oh begitu ya cara orang Kristen mendoakan gitu. Jadi ya saya juga tidak ada rasa kepo gitu dan ya hanya melihat aja, menonton bagaimana mereka mendoakan. Dan saya dalam hati saja, oh gitu caranya orang Kristen berdoa gitu. Kemudian
setelah mereka sedang berlangsung mendoakan itu, saya itu ada yang membisikkan di kuping saya, orang berdoa kok kamu ngeliatin terus. Terus saya ada rasa perasaan yang tiba-tiba ada rasa malu banget. Dalam diri saya ada perasaan malu banget. Sehingga saya tertunduk dan saya menutupkan, memejamkan mata saya. Saya pikir ya udah menjam aja mata. Saya toh juga tidak mengikuti doa mereka. Jadi saya menutup mata aja sambil diam aja. Saya tidak berpikir apapun saat itu. Tidak ada berpikir tentang pergumulan saya atau siapa-siapa yang punya enggak, saya sama sekali pikiran saya kosong saat itu. Saya duduk termenung, tiba-tiba saya merasa ada yang menumpangkan tangan di atas kepala saya. Saya berpikir, apakah dokter Lisa atau dokter Irawan? Saya kan tidak minta didoakan. Ngapain juga orang Kristen ini mendoakan saya? Nah, saya penasaran gitu, dan saya pengen lihat apa dokter Irawan atau dokter Lisa, karena dari kakinya pasti terlihat. Sehingga saya perlahan memicingkan mata saya, dan saya melihat di bawah ada jubah putih yang bersilau gitu. Dan saya berpikir bahwa aduh, jin siapa lagi, karena kalau saya biasanya ya saya sering berjumpa dengan itu kalau ketika saya melakukan ritual-ritual itu, sehingga saya pikir pasti jin lagi yang datang menemuin saya saat itu. Dan saya karena penasaran, saya pengen lihat wajahnya. Waktu saya melihat ke atas, saya melihat orang berjubah putih yang bersilau, tapi putihnya bukan putih yang putih sekali gitu, enggak. Putihnya sedikit off white, jadi putih yang putih yang tidak putih sekali lah gitu. Mungkin bukan off white juga, karena off white agak sedikit kuning ya. Ini enggak. Dia putihnya gimana ya? Putih lusuh gitu ya kayaknya. Tapi rambutnya coklat warnanya, sebahu. Wajahnya seperti tersamar gitu, seperti ada kabut atau selaput apa gitu yang menutup saat saya melihat begitu. Dan saat saya menyadari bahwa ini Yesus, karena beberapa waktu yang lalu saya sering sekali didatangi dalam tidur saya, dalam mimpi saya sudah dikasih mimpi-mimpi gitu. Nanti saya cerita mimpi saya yang terakhir ya, sehingga saya sadar dan saya tahu sekarang bahwa di dalam roh itu connect saya bahwa itu Tuhan saya, Dia pencipta saya. Saat itu saya terjatuh, benar-benar saya lunglai, tidak berdaya, rasa-rasanya seperti saya tidak punya tulang. Saya coba mau berdiri atau berhenti menangis itu nggak bisa. Menangis dan saya seperti hanya seonggok daging yang tidak berdaya, tidak bertulang. Bapak Ibu Saudara, tapi itulah saat hari itu perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus yang merubah seluruh kehidupan saya sampai hari ini. Jadi sejak itu saya menjadi orang Kristen, dan saat itu saya ketika terbangun, rupanya dokter Irawan, dokter Lisa, dan Ibu Ayu sudah duduk di sofa, dan dokter Irawan bertanya, "Kenapa, Ci?" Dan saya bilang, "Tadi saya berjumpa dengan Tuhan Yesus." Lalu saya ceritakan. Nah, sejak pulang itu saya terus ikut teman saya Bu Ayu ini ke gereja, dan memang waktu itu saya ke gereja Katolik. Saya menjadi orang Katolik, dan sampai sekarang pun saya juga tidak meninggalkan 100% gereja Katolik ya. Saya masih juga senang dengan tempat-tempat doa. Saya masih pergi berdoa di tempat-tempat Gua Maria maupun di tempat meditasi gitu. Saya masih sering ke sana karena saya mendapatkan ketenangan. Saya kadang-kadang butuh sendiri dan butuh waktu dengan berbicara dengan Tuhan, punya waktu sendiri dengan Tuhan gitu. Nah, saya cerita tadi untuk itu ya, mimpi saya.
waktu itu saya mimpi seperti saya tuh ada di atas sebuah gunung. Gunung itu benar-benar gundul, tidak ada sebatang rumput pun yang tumbuh di sana. Jadi gundul, sama sekali gundul, dan saya menyadari saya sudah di atas gunung itu, dan saya memandang ke bawah, dan ketika saya melihat ke samping ada gunung yang sama dengan gunung yang saya berdiri itu. Gundul juga gundulnya. Saya berdiri dan saya melihat saya di tempat mana ini ya. Saya masih terpukau gitu ngelihat aja di mana kira-kira saya ini ya. Tiba-tiba saya melihat ada salib yang keluar dari langit itu, keluar. Panjang salib mungkin waktu saat saya lihat dari jauh kurang lebih ya mungkin masih sekitar 60 cm panjangnya. Tapi salib itu dia semakin membesar, membesar dan membesar sampai besar sekali. Wujudnya besar sekali untuk menyalib manusia. Dan di sana di bawah salib bagian kiri itu ada Tuhan Yesus separuh dengan selempang merah itu. Tapi cuma menatap saya gitu, dan tiba-tiba saya langsung bersujud. Saya bersujud. Ketika saya bersujud menyembah itu, saya mendengar ada suara riuh dari lembah yang teriak, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Itu riuh sekali, ribuan orang suara dari bawah lembah itu. Tapi ada yang dekat dengan saya, ada satu orang yang teriak, mana Tuhan Yesus. Dan sambil bersujud saya mengangkat tangan. Saya bilang, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus. Itu mimpi yang saya tidak bisa lupakan sampai sekarang. Sebenarnya banyak mimpi yang sebelumnya, jadi belasan tahun yang lalu itu saya didatangi Tuhan Yesus dalam mimpi, tapi selalu saya reject. Karena saya pikir ngapain ya Tuhannya orang Kristen kok datang sama saya gitu. Saya masih terus menolak dia. Tapi hari itu saya baru sadar bahwa aku hanya sebutir debu di kaki Tuhan. Saya tidak punya kuasa apapun atas kehidupan saya. Atas tubuh jasmani saya ini, saya tidak berkuasa. Buktinya ketika saya berjumpa dengan dia, saya terjatuh dan saya tidak berdaya. Untuk berdiri pun saya tidak mampu. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat ada orang-orang yang dengan bangga membanggakan kehidupannya atau dengan kemampuan dirinya, sangat disayangkan. Karena kita itu tidak berkuasa. Kita tidak punya kuasa apapun di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengendalikan juga kehidupan kita. Karena hidup kita benar-benar ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, tidak bisa kita lawan. Saya pertama kali ketika masuk di gereja juga, itu jujur masih ada penolakan ketika orang saya dengar berdoa dengan menyebutkan Tuhan Yesus begitu. Saya pikir aneh saja orang-orang Kristen ini ya. Karena Tuhan mentuhankan manusia gitu. Dan ketika berdoa harus menyebut Allah gitu, saya masih Allah. Karena saya merasa ada penolakan dari hati dan pikiran saya itu masih menolak dia gitu. Walaupun saya sudah ikut ke gereja, tapi jujur saya belum menjadi orang Kristen yang seutuhnya. Sampai pergumulan saya datang lagi. Saya sakit dan harus bolak-balik masuk rumah sakit karena pergumulan hidup saya yang saya tidak bisa menerima kenyataan hidup saya, sehingga ada rasa marah sama Tuhan. Kenapa sih harus begini? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang alami? Ada rasa marah, ada rasa menolak dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa menerima, tidak bisa berdamai dengan kehidupan saya. Itu membuat saya stres dan saya bolak-balik masuk rumah sakit.
Dan teman-teman saya dari gereja kalau datang mendoakan saya ingat sekali itu gembala saya dan ibu gembala saya datang besuk saya, dan ibu gembala bilang, Bu Linda harus lepaskan pengampunan. Saya nangis dalam hati saya, enak aja kamu ngomong kayak gitu, yang ngalami tuh aku yang rasakan sakitnya. Ngapain aku harus ngampuni dia? Enak banget dia ampuni sama aku, nggak mau aku ngampuni dia. Itu karena ketidaktahuan saya ya. Nah waktu itu saya belum bisa menerima kenyataan, jadi saya ke gereja juga saya belum ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu belum ada. Sehingga satu waktu saya datang dengan anak saya di gereja, kebetulan ada pendeta yang dari luar yang diundang, pendeta undangan lah yang khotbah hari itu. Ketika selesai dia berkhotbah, dia turun dari altar, langsung dia menuju ke kursiku, dan dia memegang aku di sini. Dia mendoakan aku. Ketika dia mendoakan aku cuma bisa menangis karena dia kok bisa tahu pergumulanku. Dia ngomong semua gitu, dan itu membuat aku tersentuh dan aku nangis gitu. Pada saat aku didoain, ternyata anak saya yang di sebelah itu menjerit-jerit, ternyata terjadi pelepasan di dia. Pelepasan. Dan saya paham banget, saya tahu banget terjadi pelepasan itu karena dia melepaskan pengampunan buat bapaknya, karena dia tahu saya bolak-balik sakit. Itu semua karena ulah bapaknya. Sehingga hari itu terjadi pelepasan, justru pelepasannya ke anak saya. Saya sendiri belum ada pemulihan apapun saat itu. Tapi sejak itu saya merasa berjumpa dengan Tuhan. Saya ada koneksi ya secara pribadi dengan Tuhan yang membuat saya terus rindu dengan firman Tuhan, rindu dengan beribadah, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Di situ saya belajar. Karena awal-awal itu saya menolak banget ketika temannya anak saya mengajak ke gerejanya, karena gerejanya aliran karismatik ya. Terus dia mengajak saya ke gerejanya, saya bilang enggak, aku sudah selesai misa, aku enggak mau. Terus dia bilang, tapi mami kan haus firman Tuhan, ikut yuk ke gerejaku. Gerejamu gereja apa ya? Gereja Katolik, gereja Kristen Jawa, gereja Batak, atau gereja Betel, atau Pantekosta, atau gereja apa? Dia bilang gitu. Gereja kami Pantekosta, Mam. Pantekosta yang tepuk-tepuk tangan nyanyinya, yang musiknya kayak konser, yang tepuk-tepuk tangan nangis-nangis itu, aku nggak mau. Saya bilang gitu saat itu. Dan saya percaya bahwa saat itu Roh Kudus juga pakai dia. Dan dia bilang gini, Mam, tapi mami kan haus firman Tuhan. Gini aja, Mam, mami ikut saya. Yang penting kan mami dengar firman Tuhannya. Gak usah mami lihat musiknya deh, gak usah dilihat. Nyanyi-nyanyi gak usah dilihat. Nah waktu datang itulah saya memang tidak fokus, dan itu menolak sekali. Roh saya tuh di dalam tuh menolak terus itu. Tidak mau mendengar pujian mereka tuh, reject terus saya. Sampai tadi pendeta tadi itu mendoakan saya itu. Dan sejak itulah saya terus belajar. Kemudian saya ada pemulihan itu setelah saya masuk di kelas pemuritan, kelas waktu dulu namanya SPK ya, saya pengikut Kristus. Sekarang namanya MMK, menjadi murid Kristus, sama aja sih. Nah, saya di sana baru saya merasakan. Nah, setelah itu saya tahu bahwa ketika saya ditolong Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tentunya aku nggak boleh diam aja. Kan masih banyak teman-temanku, banyak orang yang belum tahu tentang kasihnya Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah selamatkan aku, Tuhan sudah menolong aku dalam hidupku, masa aku diam aja? Mulai sejak itulah aku berani. Waktu itu saya baru menjadi orang Kristen, baru mungkin sekitar 3 tahun, saya sudah berani untuk menginjili orang lain. Tapi puji Tuhan,
saya bisa menangkan jiwa buat Tuhan. Dari kecil 1-2 jiwa gitu. Puji Tuhan berjalan terus sampai saat ini, yang lewat online juga, lewat YouTube. Ada yang dari luar negeri, dari mana-mana yang lihat video kami, dia menghubungi, ya puji Tuhan. Lewat media sosial, saya percaya banyak orang akan datang pada Tuhan. Karena sudah masanya tuayan itu. Nah, tinggal kita bagaimana menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu untuk menjalankan amanat agung itu. Sebagai orang Kristen tentunya kita tidak bisa tinggal diam aja. Kita jangan jadi pokok anggur yang tidak berbuah karena pasti dipotong dan dibuang ke dalam api. Kita harus menjadi pokok anggur yang menempel pada pokok anggur yang hidup itu, dan kita harus berbuah dan buahnya harus banyak dan manis. Demikian Bapak Ibu Saudara, mungkin saya akhiri dulu kesaksian saya hari ini. Perjalanan hidup saya itu keren banget loh, berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi yang merubah seluruh hidup saya. Tujuan hidup saya bukan duit dan harta lagi, tapi bagaimana menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya itu kerinduan jiwaku. Bagaimana bisa menangkan banyak jiwa untuk Tuhan, bisa membawa banyak jiwa datang pada Tuhan, mencari Tuhan. Wow, keren. Itu kerinduan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, ayo kita bisa saling mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita bekerja di ladang Tuhan. Banyak tuayan di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, terus melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.